Bab 662. Tidak menjalani taruhan, maka mati saja. Louis Lu tidak peduli lagi kesungkanan Seyan Ishihara, melainkan menoleh balik memandang Oki si botak. Kemudian tersenyum bermakna berujar, "Hei botak, apakah kamu masih ingin mengatakan sesuatu?" Botak. Oki merasa kesal dan bertanya kepada Junko Ishihara, "Nona Junko, apakah Anda yakin lukisan ini adalah lukisan asli Master Louis?" "Tentu saja." Junko Ishihara memberikan jawaban yang pasti. Kemudian kepikiran sesuatu dan berkata, "Oh iya, Tuan Oki. Sepertinya kamu sedang bertaruhan dengan Tuan Lu. Bukan? Kamu kalah." Oki lagi-lagi tersenyum canggung. Kemudian merunduk kepala melirik lukisan itu sekilas. Lalu menoleh lagi ke arah Louis Lu yang tampak senang melihatnya. Ia tidak ingin percaya bahwa anak semuda ini adalah Master Louis. Bocah ini pasti melakukan kecurangan. Tadi ia pasti melakukan sesuatu dan menunjukkan lukisan Master Louis, sehingga membuat kita salah paham bahwa itu adalah lukisannya. Selesai menggambar dalam 3 menit dengan keterampilan yang begitu baik. Siapa yang percaya? Mendengar ucapan Oki, orang-orang juga menunjukkan raut curiga dan menoleh ke arah Louis Lu. Bisa menggambar lukisan yang berlevel tinggi seperti itu dalam 3 menit. Mereka pasti tidak akan percaya juga. Apalagi, tadi waktu Louis Lu menggambar, mereka hanya melihat gerak-gerik Louis Lu, namun tidak melihat apa yang ia gambar. Jadi mereka tentunya juga ikut berpihak ke Oki. Namun dengan cepat, suara Junko Ishihara langsung memecahkan kecurigaan mereka. Tidak mungkin. Jejak tinta di kertas ini masih belum kering. Kalau sebelumnya sudah disiapkan, seharusnya tidak akan seperti ini. Apalagi juga tidak mungkin begitu kebetulan. Di mana Tuan Lu sudah menyiapkan karya ini? Lukisan Louis Lu ini diambil dari lukisan palsu. Jika ia sudah menyiapkan dari dulu, maka hanya ada sebuah kemungkinan, di mana ia sebelumnya sudah tahu kalau Oki akan memberikan lukisan palsu. Apakah ini mungkin? Sebelumnya, Louis Lu tidak pernah bertemu dengan Oki. Dan juga tidak ada orang yang tahu kalau Oki akan memberikan karya palsu Master Louis sebagai hadiah. Jadi lukisan ini pasti baru digambar Louis Lu tadi. Dan pastinya, Louis Lu ini adalah Master Louis. Junko Ishihara sangat yakin. Melihat Oki masih begitu tidak terima, Louis Lu tertawa berujar, "Sebenarnya aku yang menggambarnya secara langsung atau bukan? Bukankah itu sangat mudah dibuktikan? Gambar yang bisa dibuat dalam beberapa menit. Jika mereka masih tidak percaya, ia masih boleh menggambarnya lagi di tempat." Louis Lu baru saja ingin menggambar. Seyan Ishihara mendadak melambaikan tangan berkata, "Tidak perlu. Kita percaya kok. Kalau Tuan Lu itu Master Louis. Pada dasarnya ini adalah hal yang sudah pasti. Hanya saja Oki masih memaksakan dirinya." Seyan Ishihara memandang Oki dan berujar, "Oki, mengalah saja. Dan cepat berlutut meminta maaf kepada Tuan Lu." "Ketua, aku suruh kamu berlutut meminta maaf." "Baik." Oki memberontak di dalam hati. Dan pada akhirnya ia mengalah karena ketegasan Seyan Ishihara, dan berlutut di lantai dengan tidak terima. Sembari menggertak gigi berujar, "Maaf, Tuan Lu." Louis Lu menunjukkan raut wajah aneh dan berujar, "Apakah hanya meminta maaf saja? Sepertinya taruhan kita tadi tidak hanya ini saja." Ucapannya ini tidak hanya ditujukan kepada Oki, bahkan juga kepada Seyan Ishihara. Tadi Seyan Ishihara menyuruh Oki berlutut meminta maaf, tampak menjalani taruhan mereka. Namun malah diam-diam menaruh sebuah rencana licik. Ingin masalah ini selesai begitu saja.
Lagi pula meniru anjing menggonggong sebanyak 100 kali itu sungguh menghina. Louis Lu mana mungkin tidak mengetahui pikiran Seyan Isyahara itu. Giliran yang lain, mereka mungkin akan langsung memaafkan dengan begitu mudah. Lagi pula orang juga sudah berlutut meminta maaf dan tidak perlu terlalu mendesak mereka. Namun Louis Lu tidak ingin memberi kesempatan itu, melainkan sengaja bertanya kepada Junko Isyahara. "Nona Junko, taruhan aku dengan botak ini apa saja?" Junko Isyahara berujar dengan serius. "Taruhannya siapa yang kalah? Siapa yang akan meniru anjing merangkak dan menggonggong sebanyak 100 kali? Yakin meniru anjing menggonggong anjing 100 kali? Melainkan meminta maaf?" Louis Lu tanya lagi. "Aku yakin." Junko Isyahara mengangguk. Raut wajah Seyan Isyahara sudah tampak sangat buruk. Kelakuan Louis Lu ini tidak hanya mengampuni orang saja. Bahkan ia juga memberikan sebuah ancaman untuk dirinya dan persatuan Seyan. Awalnya ia ingin melewatinya begitu saja. Maka itu, Louis Lu langsung menanyai putrinya, Junko Isyahara, apa taruhan mereka sebelumnya. Dan ini jelas sekali menamparkan keras harga diri Seyan Isyahara. Memakai putrinya yang jujur untuk menamparkan dirinya yang sebagai ayah. Bahkan Louis Lu sengaja menekankannya sebanyak 2 kali. Raut wajah Seyan Isyahara tentunya tampak tidak baik. Bahkan juga berujar dengan tidak senang. "Tuan Lu, untuk apa Anda seperti ini? Mohon ampunilah Oki untuk diriku. Benar, aku sudah berlutut meminta maaf kepadamu. Kamu jangan keterlaluan ya." Oki yang sudah berlutut di lantai juga berteriak keras dengan raut wajah tidak terima. Louis Lu melirik Seyan Isyahara sekilas dan berujar, "Tuan Seyan, sepertinya untuk kata-kata, untuk diriku, ini Anda sudah bilang banyak kali. Bukan? Mari kita mengesampingkan taruhan tadi. Meski tidak ada taruhan, kata-kata si botak ini yang menghina negara Long saja sudah melanggar hukum terbesarku. Harga dirimu benar-benar tidak bernilai di diriku." Ucapan harga diri seorang ketua persatuan Seyan tidak bernilai yang terlontar dari mulut Louis Lu sama saja sudah merusak hubungan. Raut wajah Seyan Isyahara seketika menjadi sangat suram. Louis Lu sama sekali tidak peduli, melainkan merunduk memandang Oki dan berseru dengan wajahnya yang mendadak suram. "Tadi aku sedang berbicara dengan majikanmu. Mengapa anjing botak sepertimu menggonggong kamu?" Oki menganga penuh amarah. Baru saja ingin mengatakan sesuatu. Alhasil Louis Lu mendadak menendang ke dada Oki. Of! Mulut Oki langsung menyemburkan darah. Kemudian ia langsung seperti anjing mati yang berguling-guling keluar dengan suara teriakan histeris. Hingga tubuhnya tertabrak dinding. Dan menunjukkan gaya yang aneh. Seiring ringisan yang berhenti. "Kalau kamu tidak mau menjalani taruhannya, maka mati saja." Bersambung.